Sudah ada nyoba? Ininya sama enggak? Fungsi 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 karakteristiknya sama enggak? Fungsi karakteristiknya sama tak? Halo, yang lain fungsi karakteristiknya ini. Jadi cari ini, tapi betulkan dulu tandanya. Pak, kamu sekalian betulkan, Pak. Saya izin coba untuk yang Mana? eigenvektor. Cek. Mana ini? Mana nih? Annotationnya itu toh. Sudah, Ibu. Saya kok nggak mau ya? Bentar. Mana ini saya? Uh, 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 uh. Mana ini? Saya kok belum bisa ya? Untukmu, lah untuk yang lain, saya nggak mau ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Betulkan tandanya, itu tanda determinan. Yang depan, baru determinannya itu dikalikan, boleh polinomnya dulu disamakan. Min lambda pangkat 3, 12 tambah 16 sama dengan 0. Sama apa enggak? Kalau sama, sudah difaktorkan. Berarti lambda satunya 4, lambda 2 dan 3 adalah min 2. Ya. Nah, setelah itu baru dicari eigen vektornya gitu. Nggak sampai situ dulu, bisa dipahami nggak? Coba. Ini sudah. Ah, 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 ah. Saya nggak mau ya. Terus pindah. Iya, nggak bisa ya. Wes lah. Oke, sama dulu nggak lambdanya tuh? Yang lain, ayo. Ya, karena nanti mau diskusi. Sama, Kok Bu. apa, Sama, Bu. wes, kok sama turunkan dulu, baru ada yang ngerjakan eigenvektornya. Ada yang mau ngerjakan? Yuk. Saya, Bu. Eh, izin. Coba.
Saya izin share screen ya. Oke, silakan. Eh, Yang lain eh, bisa ngikutin enggak? Enggak, enggak. Ini salah satu aja ya, salah satu. AX sama dengan lambda X. X piro toh? Tadi nol. apa? Eh, bentar, apa? Ini untuk AX yang sama dengan lambda X. oh ya itu belum saya Apa masukin. rumusnya apa? Itu Ambil lambda apa? X Amin apa lambda rumus apa rumusnya? dikali identitas itu Apa? kan A amin lambda i sama dikali dengan x sama dengan nol. ah, Nah, jadi ini kan apa? Vektor vektor matriks hmm, yang sudah dikurangi tadi a dikurangi Jadi atau boleh lambda begini i AX sama bentuknya dengan lambda X boleh seperti ya? ini tadi kan dikalikan vektor. Mm. Boleh Enggak, maaf. amin lambda I amin amin lambda I X atau AX sama dengan lambda X boleh. Anggap hitungannya benar dah saya. Ya, betul sudah. Terus Nah ini lambdanya kan contoh, bentar. Nah, ke bawah. Saya tolong dong diberi annotation kok nggak bisa ya? caranya Sudah bisa, Ibu. Saya kok nggak ini, bentar. Mhm. eh, Nggak mau ya? Nggak ada di mana ini? Kok saya nggak bisa ya? oh ini enable annotation for others. Nggak mau saya. Saya salah apa nih? Ya itu berarti P P1 ya. Itu untuk lambda satu X itu nah X1 sama dengan X2. Berarti Anda beri nilai X2-nya itu katakan L apa U atau V gitu ya. Ya. Jadi nanti itu dikeluarkan 110 itu bentuk yang paling sederhana. Boleh yang lain kan sebenarnya. 220 kan boleh. Tiga Oh, tiga nol oke. boleh. 1000 nol boleh. Itu masih eigenvektor. Kecuali nanti arahnya ke eigenvektor ternormalisasi. Kalau Anda Hmm. nanti nyoba-nyoba pakai MATLAB, yang muncul adalah eigenvektor yang ternormalisasi, yang sudah dibagi normnya. Itu mengeluarkannya, boleh X2 segitu, ya. Ya paham ya? Selesai ya, sebentar. Paham, Ibu. Oh, Ibu berarti ini contoh yang apa eigenvektor yang solusinya banyak gitu ya, Bu? Yang jadi nggak cuma satu aja gitu. Udah. Oh.
Udah mati. Alhamdulillah. Ya, maaf. Bisa. Kalau tadi yang mau ditanya, Permisi Ibu, izin bertanya yang nomor mm-mm. 3. Itu kan Share dulu, eh, share. Share, wih, saya kan lupa. Jadi besok kan setelah ETS sudah bukan saya, tapi Anda boleh bebas kalau mau minta diskusi saya. Kelas lain pun boleh. Yuk, share dulu. Mana Pak? Yang lain boleh nyiapkan, mau yang mana yang mau tanyakan. Soalin gitu, saya kok lupa soal saya. Oh, begitu. Soalnya apa? Soalnya apa nih? Sebentar. Soalnya apa? Disuruh apa gitu, Pak? Soalnya disuruh apa? soalnya itu kan disediakan matriks gitu kan Bu, terus disuruh cari Mm-mm. eh, ruang baris dan Baris bang kolom, kolom. terus Oke. basis, dimensi, dan Ya. rank. Oke. Lanjut. Saran tadi. Saya kasih guidance. Anjir sih, nanti cuma Yang lain tolong perhatikan. Ya, nggak ada masalah dengan kamera, tolong di-on-kan. Kalau saya ini nggak bisa ini, nanti moro-moro nyala sendiri gitu. Kalau nggak tahu Anda tidur atau nah. apa gitu. Nah, ini Jadi untuk ini kan ini dulu. ya. Untuk ruang baris, biarkan Anda OBE-nya pakai A. Ya, A. Kalau ruang kolom, nanti Anda transpose-kan. OBE tapi sudah. dari A transpose. Sistemnya Sudah Bu. sama dengan kalau Anda itu buat sistem persamaan linear kemarin loh, yang pakai Gaussian, dan gitu. Nah, itu Bu, saya yang mau saya tanyakan itu, ketika saya mengerjakan pakai ruang baris dan ruang kolom itu, nulitinya berbeda. Ya karena kan sebentar. Matriknya ukuran apa? Oh iya, MN Ber- kan? ya, Heeh. berarti MN benar ya? saja, ruang nulitinya hanya untuk A saja. Karena kan kalau ada matrik A ukuran MN, jadi dianggap kan kolomnya kan N, bukan N kan? Iya, Bu. Diluruskan, mungkin pertanyaannya agak ambigu tuh. Berarti Halo? nanti kan, Teorinya halo, gini, dengerin dulu. Teorinya gini.
jika kurang lebih bahasanya gini, bahasa gampang. Jika kita punya matriks ukuran M kali N, baris kali kolom MN gitu, apalah NM atau MM gitu ya, maka rank A ditambah nullity, sorry, baris apa kolom di teoremanya? Baris. Baris. Ya kan, Bu? Oh ya, kolom Bu. Kolom lu, saya lu gak lihat apa-apa lu, ngerti lu. Anda buat contoh. Saya lu nggak megang apapun ya. MN, anggap NN aja, udah. Tapi kolom itu, maka rank tambah nullity itu sama dengan kolomnya. Tapi kan kolom matrik A, bukan A transpose kan? Ya, Itu ya, clear ya. ya Bu, baik. Ranknya akan sama. Nullity-nya ya dari matrik A aja, jangan A transpose. A transpose kan transpose-nya. Kolomnya kan podo, Mbak. Ya, Oke, clear ya. Yang lain silakan ada clear Bu. pertanyaan. Oke. Next. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang IUP masuk enggak ini? Ada anak IUP masuk enggak? Tadi siapa yang add yang hostnya? Ada IUP enggak? Mungkin ada Ada Bu Dan. Dan ya Dan ada. Dan, are you join with me, Dan? Any question? Dan, Uh, hello, Miss. No question from the question, ya. We discuss about our last quiz. This is about how to determine dimension, rank, and also nullity. So based on the EFAS answer that the nullity just for metric A, not A transpose. It's better try by share to your friends to solve the problem how to determine rank, dimension, and input of column and also row. Feel free then if you have question about matrix. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Atau ada yang mau tahu soal biar dan kamu bisa capture yang lain? Jadi pertanyaan nomor berapa tadi? Yang didiskusikan pertanyaan nomor berapa tuh? 3 sama berapa? 6 apa 5? Tadi yang sudah kita bahas nomor 3 dan 6 Ibu. 6, 3, dan 6. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau share soal? Mungkin dari yang IUP karena belum kuis gitu. Nanti saya kirimkan di grup mungkin Bu, statistika. Oke. Ya di Japri ya, untuk statistika lah, usaha Indonesia Raya. Baik Japri Bu, kan nanti dasar apa? saya ke salah satu anak IUP. Kan beda kelas ya. Ada lagi yang mau tanyakan enggak? Mana yang bingung? Bu, saya mau Mana nanya, soal Bu. nomor 1? Apa? Apa? Silakan mau tanyakan. Saya mau nanya, Bu. Itu yang nomor yang untuk menentukan himpunan merupakan ruang vektor itu perlu perlu pembuktiannya perlu sampai Set, 10 set. aksiom. Bisa soalnya, bisa. Bisa di-share soalnya. Soalnya gimana bunyi, soalnya gimana mungkin bisa di-share soalnya. Tentukan gitu tak apa? Soalnya apa? Ya, di digedekan, di zoom kan. Oke. Nomor
Nomor bentar. Nomor satu bisa ya? Insya Allah bisa, Ibu. Itu kan Oke, oke, next. dicari korelasinya pakai yang rumus di bawah ya, Bu. Tadi yang mau tanyakan berapa tadi yang barusan? Terus. Untuk himpunan berikut, tentukan apakah merupakan ruang vektor. Pertanyaannya apa? Di zoom kan? Di zoom supaya saya kelihatan. Terus lagi bisa nggak? Gak usah digedekan lagi. Dibesarkan lagi? Gimana? Pertanyaannya gimana? Yang tadi mau ditanyakan apa? Terus. Nih, untuk soal yang ruang vektor, untuk Ya, Bu. himpunan berikut tentukan apakah merupakan ruang vektor atau tidak. Ya. Ya berarti harus berlaku dia tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian terhadap skalar. Artinya Anda harus ngambil tuh vektor di elemen apa itu? Yang A itu loh. Berarti bentuknya selalu begitu. X1, X2 dan seterusnya lah apa contohnya. Gimana? Pertanyaan gimana? Yang bingung yang apa? Oh, nggak berarti itu kan saya lihat YouTube ya Bu ya. Berarti itu Ya, berarti itu nggak perlu pakai 10 aksioma kan ya Bu buat nah, membuktikan. saya pernah cerita loh ya, saya pernah nyampaikan di kelas Anda nih. Di bukunya Watt Anton ada 10. Jadi ada sendiri-sendiri sifat untuk penjumlahan dan perkalian. Tapi di Scott itu ada bentuk yang lebih simpel bahwa dia hanya dinyatakan teoremanya menyatakan bahwa dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap skalar. Itu sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalau Anda nanti ketemu yang lain bahwa itu eh, dari Scott-nya begitu. Terus Anda kalau baca yang mungkin lihat di Google, di YouTube, itu sama dengan yang di Watt Anton. Jadi ada aksioma satu, satu itu penjumlahan, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada yang perkalian itu 1, 2, 3, 4, 5. Di Scott itu disimpelkan menjadi dua, yaitu satu bahwa dia tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian terhadap skalar. Oke, jadi ya, nggak apa-apa Anda nyari-nyari info lain. Eh, Belajar kan bisa dari mana saja, cuma memang kadang harus detail ya, jangan sepotong-sepotong gitu. Clear? Paham ya? Oke Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi yang menanyakan? Limoy gampang itu, Anda tinggal ngikuti ngikuti apa? Formulasinya untuk mendapatkan tur normal. Ada lagi yang masih bingung dari soal 1 sampai berapa? 6 Pak Bira ya? Ada yang mau tanyakan lagi enggak? Kalau udah ya cukup itu. Ada yang mau tanyakan lagi enggak? Lagi, iya. Ada yang mau tanyakan silakan. Permisi Ibu, untuk ETS besok Mm-mm. itu sampai dengan mencari Eigen, eigenvektor. eigenvalue dan eigenvektor. Baik, terima kasih. Mm-mm. Masih introduction ya. Sebenarnya nanti ada lagi ruang eigen Pak nanti biar dilanjutkan ke ETS. Dan are you there? Dan are you with me? Dan Yes, I'm still here, Miss. ya for IUP the material up
to system of linear equation. This is the last material, the last week. Okay, Miss. Okay. Yeah, actually the question is not the same, but it's yeah, a different question with the regular class. Okay. Okay. Thank you for the information. Miss. Okay. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, apalagi? Terus diingat lagi ya, eigenvektor itu bukan vektor nol. Sampai Anda ketemu X-nya 0, seperti salah. Ya, hati-hati di situ. Mungkin kadang agak terjebak oleh persamaannya sehingga X1 0, X2 0, X3 0, atau mungkin X4 0. Itu tidak boleh. Karena teoremanya memang eigenvektor itu tidak sama dengan vektor nol. Kalau 001 mungkin boleh gitu. Atau 0100 itu boleh gitu. Tapi dia bukan vektor nol. Itu ya, diingat-ingat. Jadi supaya nanti, karena ada aja gitu yang jawabnya itu ternyata hasilnya vektor nol. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi dibaca dulu soalnya. Kalau kan bisa jadi tidak urut gitu ya. Mana yang Anda paham, ya kerjakan dulu secara utuh, baru yang lain. Gitu. Ya, kan soalnya mesti variasinya agak banyak kan. Gabungan dari beberapa hmm, dosen gitu ya dari kelas, tapi artinya sama kok, materinya sama, jadi mengukur hal yang sama. Meskipun tadi saya katakan IUP beda pertanyaan, iya, tapi mengukur hal yang sama gitu. Jadi tidak ada yang lebih mudah atau lebih sulit gitu, tapi mengukur hal yang sama gitu. Tidak ada cheat sheet, tapi mungkin boleh pakai kalkulator, boleh. Kalkulatornya bukan kalkulator handphone, tapi kalkulator biasa yang tidak ada formula-formulanya itu gitu. Itu ya. Cukup? Atau masih ada yang mau tanyakan? Cukup? Enggak ada lagi? Ibu Daripada Mak, tanyanya besok pas saya ingin ETS kan nggak boleh. bertanya. Tanyanya sekarang. Apa? Saya ingin bertanya, Ibu, yang untuk nomor 2 tadi, Siapa yang lagi? Siapa lagi? Suaranya siapakah ini? Darren, Ibu. Oh, Darren. Iya, Darren. Apa Darren? Nah, tadi Ibu kan bilang untuk nomor 2 itu kalau mau mencari ruang vektor itu berarti dia ada dua syarat. Kemudian, Terhadap skalar. saya, Perkalian tapi terhadap skalar. Tambahi kalimatnya. oh iya, perkalian skalar. Mm-mm. Saya tuh masih bingung, Ibu, maksudnya gimana cara membuktikannya kalau dia itu tertutup terhadap penjumlahan sama tertutup terhadap perkalian skalar. Soalnya kan itu kan yang diberikan di soalnya itu kayak bentuk persamaannya gitu, Bu. Oke, saya nanti soalnya tadi mana ya? Bentar. Eh, eh, eh. Saya. Ini ya, oke, oke, jangan nemu saya. Ini kan X1 jadi gini, ada himpunan vektor-vektor dengan bentuk ABC ya. Katakan yang A saja, yang A ya. Itu kalau kita punya dua buah vektor, di, ini di ruang 3 kan sebenarnya. Saya ada kurang penjelasan tuh. X1 plus X1 Y1 plus Y1 ditambah X2 Y2 sama dengan sama gitu ya. Itu kan bentuk standar, istilahnya jumlahan standar dari vektor kan selalu begitu ya.
Nah, sekarang untuk menunjukkan dia tertutup, ini sifatnya yang ditentukan di soal tuh ini gitu. Bentar, mana ini? Oh, ya. Nih. Ini didefinisikan di soal. Berarti untuk menunjukkan dia tertutup dalam penjumlahan, ambil, katakan ini boleh, himpunan ini kebetulan saya nggak ngasih nama. Anda boleh ngasih nama, katakan V. V itu adalah himpunan vektor-vektor di dimensi berapa ini? 3, di ruang 3 kan? X, Y, Z aja, boleh gini. Dengan syarat ini, kalau dijumlahkan begini, tapi kalau dikalikan dengan syarat begini, gitu. Sifatnya begitu. Berarti kan harus ngambil tuh V1, elemen V, katakan atau apa, nah, setelah Anda lah. Maka bentuknya X1, X2, X3, atau ngikuti itu ya. X1, Y1, Z1. Kemudian ngambil V2, bentuknya berarti X2, Z2, Z2. Anda jumlahkan gitu. Oke. Nah, kalau ini kan ngikuti di sifatnya matriks itu apa vektor itu kan dijumlahkan sama-sama toh. X1 tambah X2, satu sebenarnya juga kurang ini. X1, Y1, berapa tadi tuh? Z, X, Y, X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2. Y2 itu kan sama dengan X1, X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2. Itu dulu. Itu ikuti definisi. Oke. Berarti dia tertutup berapa penjumlahan apa enggak? Dia tertutup terhadap penjumlahan atau tidak? Tertutup, Bu. Tertutup, Ibu. Tertutup. Oke. Baru sekarang ngambil yang apakah dia tertutup terhadap perkalian terhadap skalar? Berarti Anda ngambil tuh V aja, elemen V berarti bentuknya X, Y, Z. Anda kalikan, apakah dia memenuhi eh, sifat itu apa enggak? Dengan C atau alfa ya, C-nya enggak boleh sama dengan 0. C-nya sembarang skala lah gitu. Dia tertutup terhadap perkalian apa enggak? Dia tertutup terhadap perkalian apa enggak? Ambil V, elemen V, berarti bentuknya X, Y, Z. Atau ya X, Y, Z aja deh. Apakah dia tertutup terhadap perkalian terhadap skalar? Operasinya seperti itu. Tertutup terhadap perkalian terhadap skalar apa enggak? Z-nya di situ itu bisa enggak ya? Apa ya? Z-nya. Z-nya Kan yang Ibu bilang C-nya itu Z-nya bentuk umum. X, Y, Z itu elemen di R3 saja gitu. Tapi didefinisikan. Kalau tidak didefinisikan begitu, berarti pasti ada keterangan bahwa perkalian terhadap skalar adalah standar seperti perkalian pada vektor gitu. Jadi boleh didefinisikan. Di case ini didefinisikan. Jadi kalau Anda punya skalar, dikalikan jadinya CX, CZ 0 gitu. Didefinisikan. Darren. Boleh gitu. Kalau tidak didefinisikan, pasti hanya ada kalimat gini. Di mana operasi untuk perkalian terhadap skalar adalah yang berlaku standar pada perkalian vektor. Berarti kok misalnya CX, YZ ya berarti CX, CY, CZ gitu. Itu.
Gimana? Operasi di situ itu boleh didefinisikan gitu. Ke sini contohnya gitu. Gimana, Der? Jadi ada operasi vektor yang didefinisikan begitu gitu. Jadi bukan Z kan pertanyaan deh gini, Z-nya bisa nol atau enggak? Ya bisa enggak. Karena itu pokoknya kita ngambil vektor di ruang tiga. Kalau di ruang tiga berarti bisa X, Y, Z saja gitu. Lah kan X, Y, Z-nya ini juga praktis ya. X, Y, Z-nya kan elemen real saja gitu. Bisa nol, bisa negatif, bisa positif gitu. Tapi didefinisikan. Kalau di soal itu tidak didefinisikan begitu, biasanya umumnya akan ada kalimat begini. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian terhadap skalar adalah seperti pada eh, operasi standar di vektor gitu. Oh, berarti kalau Anda kalikan C atau K atau Pak L gitu ya, CX, CY, CZ gitu. Tapi di himpunan ini di soal A itu kalau ada perkalian terhadap skalar maka belakangnya tuh nol gitu. CZ itu nol meskipun Z-nya tidak nol gitu loh. Dipahami dulu. Nih, yang B itu sebenarnya kenapa didefinisikan? Yang tidak umum adalah penjumlahannya. Kok dijumlah nol gitu kan? Definisinya begitu. Dan boleh gitu. Kan tergantung soalnya gitu. Tapi perkalian terhadap skalar itu standar. Standarnya di vektor. Kalau Anda kalikan 2 kali vektor 2, 3, 4. Berarti kan 2 kali 2 kali 3, 2 kali 4. Gitu kan vektornya tetap. Itu artinya dia operasinya standar gitu. Kalau enggak ada info apapun. Yang saya juga gitu. C itu yang berbeda adalah di operasi penjumlahan. Dia enggak standar kan? Tidak standarnya di mana? Di operasi vektor gitu. Tapi operasi perkalian skala standar gitu. Itu kan ada plus satu. Jadi tiga-tiganya ABC itu ada bentuk yang tidak standar, makanya dituliskan. Sebentar lagi. Yang 4 tuh bisa ya? Pak, tuh. Yang 4 bisa nggak? Kemarin itu coba mengerjakan tapi bingung Ibu, jadi nggak selesai. Oh, bingung. Bingungnya di mana? Mengarahkan kan itu dijadikan Ya, aku ngerjakan. itu saya tulis ya. Saya tambahi ada jika mungkin gitu ya. Jika mungkin. Bisa jadi tiga-tiganya tuh terjawab, bisa jadi hanya salah satu atau salah dua. Jadi gampangannya sih gawe dulu gini aja. A 113 1215 11 A4. Dah, ini operasikan pakai OB. Anda udah tahu tuh kemarin. Kalau determinan ya boleh determinan, tapi Anda akan kesulitan toh keadaannya gitu. Ya, itu operasikan. Kalau dia punya solusi kan harus gini. Ini ya, ini ada nilai ini adalah yang 34 ini B-nya gitu kan. Ini saya batas ini. Berarti kan ini Anda buat ya supaya Gauss matrik echelon baris reduksi ya. Kira-kira di satu 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 gitu kan. Nanti ketemulah gitu. Kemarin kan yang nggak punya jawaban kalau nol nol ada nilainya gitu kan. Banyak itu kalau nol 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 gitu kan. Nah, gitu kalau saya bisa buat gitu berarti Anda tidak tahu gitu. Pakai Oh OBE. iya. Determinan ya boleh. Kalau nanti determinan ya kesulitan apa enggak tuh determinan. Berarti supaya
Determinannya tidak sama dengan nol kan? Supaya dia punya solusi tunggal, berarti cari nih determinan ini. Nih, A11, 121, 11A. Ini harus tidak boleh sama dengan nol. A-nya kudu piro gitu. A-nya harus berapa supaya dia tidak sama dengan nol determinannya. Kalau determinannya sama dengan nol, pasti dia punya solusi banyak gitu. Boleh terserah, saya kan nggak batas ini. Paham ya? Dia akan punya solusi tunggal kalau determinan nggak sama dengan nol. Berarti kapan determinan nggak sama dengan nol? A-nya harus kudu piro gitu. Terus nanti supaya solusi banyak, determinannya kan sama dengan nol gitu ya. Aman ya ini kalau Anda nggak main di ini ya pakai OBE itu tadi. Tinggal kemarin kan nggak tahu. Tuh. Clear ya? Jadi yang kalau OBE ya ikuti aturannya si Sopo, Gaussian atau Gauss-Jordan itu gitu. Kalau angka pertama nggak nol, harus shading. Bawahnya harus dibuat nol. Apa namanya? Geser ke kanan. Kalau satunya lagi angka harus dibuat satu. Di bawahnya harus nol sampai baris terakhir. Kalau ada baris yang nol semua itu ngumpul di satu di belah bawah gitu. Gitu. Kalau lebih gampang ya emang itunya gitu gitu. Kalau Anda ada step yang salah kan gampang juga ngeceknya. Nanti kalau kalau misalnya membuat coding untuk menyekan SPL kan jadi enak juga tuh. Runtut soalnya gitu. Oke, gitu ya. Ya, Bu, terima kasih. Wes ya cukup ya. Wes yang istirahat. Iya, Bu. Besok ujian berapa? Ujian berapa? ETS berapa? Jam Dua. 12 malam. Apa? Ujian besok ETS berapa mata kuliah? 2. 2. Oh, bagus lah. Nggak sampai 3 kan ya? Ya udah. Wes. Makasih ya. Terima kasih Saya banyak, Terima kasih, Ibu. Bu. Terima kasih, Elit Bu. ya. Ayo. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Doakan Bu sukses, Bu. Makasih, Bu. Lancar-lancar. Asinau lah. Yes. So, Bakal susah nggak, Bu?